Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Elvira Handayani. Tentunya kali ini kita akan membahas tentang materi yang berbeda dari materi sebelumnya, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini merupakan materi yang akan dipelajari pada kelas 11 SMA. Baik, langsung saja. Jaringan pada tumbuhan kita dapat lihat pada gambar ya, yaitu terdiri dari tunas apikal, terdiri dari meristem apikal, kemudian ada kambium vaskular, kambium, kemudian ada meristem yang akan membentuk akar lateral, kemudian ada akar lateral, ada meristem apikal akar, kemudian ada rambut akar, dan meristem apikal akar di dekat tudung akar. Baik, pada materi jaringan tumbuhan ini kita akan membahas dua poin pentingnya, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Jaringan meristem itu terdiri dari promeristem, yaitu merupakan meristem pada tingkat embrio, kemudian ada meristem primer, biasanya terdapat pada tumbuhan yang masih mengalami pertumbuhan. Kemudian meristem sekunder, ini contohnya adalah kambium. Kemudian ada meristem apikal, biasanya terdapat di ujung akar dan batang. Kemudian ada juga meristem interkalar, biasanya terletak antara jaringan meristem dewasa. Kemudian meristem lateral, biasanya menghasilkan pertumbuhan sekunder. Baik, sedangkan pada jaringan permanen kita akan mempelajari tentang jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Ya, dapat dilihat pada gambar macam-macam jaringan permanen pada tumbuhan. Jaringan epidermis terdiri dari atau bisa terdapat pada stomata, trikomata, duri, filamen, sel kipas, dan sel kresik. Sedangkan pada jaringan parenkim ini terdiri dari parenkim asimilasi, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup luka. Sedangkan pada jaringan penyokong ini terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan floem. Sedangkan jaringan gabus terdiri dari veloderm dan velum. Nah, berikut dapat kita lihat jaringan epidermis dan modifikasinya ya. Terdapat pada gambar. Kemudian berikut ini juga gambar dari macam-macam jaringan. Ya, ada parenkim, kolenkim, xilem, floem, sklerenkim. Ya, parenkim itu dia jaringan gambar dari jaringan parenkim, sedangkan jaringan penyokongnya terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Dapat kita lihat perbedaan gambarnya. Sedangkan pada jaringan pengangkut ini ada xilem dan floem. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam ikatan pembuluh angkut. Nah, mohon maaf ini ada sedikit kesalahan pengetikan ya. Yang pertama yaitu tipe kolateral terbagi menjadi 3, yaitu kolateral tertutup, terbuka, dan bikolateral. Saya akan jelaskan satu persatu. Tipe kolateral yang tertutup yaitu biasanya tidak terdapat kambium antara xilem dan floem. Sedangkan kolateral terbuka biasanya terdapat kambium antara xilem dan floem. Sedangkan tipe bikolateral ini apabila xilem terdapat di antara 2 xilem dan floem.
Nah, selanjutnya yaitu tipe konsentris. Tipe konsentris ini adalah jaringan pengangkut yang letak silemnya dikelilingi floem atau sebaliknya. Terbagi menjadi dua, yaitu amfikribal, yaitu silem di tengah dan floem mengelilingi silem. Sedangkan yang amfifasal, yaitu floem berada di tengah sedangkan silem mengelilingi floem. Kemudian yang ketiga yaitu tipe pembuluh radial, yaitu tipe jaringan pengangkut yang letak silem dan floemnya bergantian menurut jari-jari lingkaran. Terdapat pada monokotil dan akar primerdikotil. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam modifikasi pada jaringan epidermis. Yang pertama yaitu pada daun. Daun berbulu, contohnya ini adalah daun rimbang. Daun berduri, contohnya yaitu daun terong. Daun berlilin, contohnya daun nangka. Daun bertepung, contohnya daun pisang. Daun berserat, contohnya daun durian. Nah, modifikasi selanjutnya yaitu modifikasi pada batang. Batang berbulu itu contohnya seperti batang bambu ya. Kemudian batang berduri contohnya batang terong. Batang berlilin contohnya batang kemiri. Dan batang bertepung contohnya seperti pada batang pisang. Kemudian juga ada modifikasi pada akar. Modifikasi pada akar ini batang berbulu, modifikasi pada akar berbulunya yaitu akar bambu, sedangkan akar berdurinya yaitu akar terong. Ya, berikut kita lihat struktur daripada akar. Terdiri dari lapisan epidermis, korteks, dan endodermis. Ya, selanjutnya fungsi akar. Fungsi akar yaitu menyerap air dan zat hara, mineral dari dalam tanah, kemudian menunjang berdirinya tumbuhan sebagai alat pernapasan. Nah, kalau yang sebagai alat pernapasan ini contohnya seperti pada akar bakau ya. Kemudian sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, kalau untuk penyimpanan cadangan makanan ini biasanya yang terdapat seperti singkong ya, wortel, kemudian kentang. Nah, dia termodifikasi menjadi dari akar kemudian menjadi buah seperti itu. Ya, berikutnya adalah daun. Berikut ini adalah potongan melintang daun ya, struktur daripada daun. Nah, ciri-ciri daun umumnya strukturnya tipis dan melebar, berwarna hijau karena mengandung klorofil. Nah, ini biasanya klorofil ini yang akan digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, ini sudah saya terangkan reaksi fotosintesis pada daun ya. Kemudian fungsi lainnya yaitu sebagai organ pernapasan atau respirasi. Nah, pada daun terdapat stomata atau mulut daun. Nah, stomata ini biasanya merupakan saluran pernapasan tempat daun menghirup CO2 dari udara dan membuang O2 ke udara. Respirasi atau pernapasan adalah proses pemecahan makanan oleh organisme untuk memperoleh energi. Nah, ini juga terjadi pada daun. Nah, berikut ini saya tampilkan tabel perbandingan fotosintesis dan respirasi. Aktivitas tumbuhan hijau pada fotosintesis, energinya disimpan, bahan yang dibutuhkan yaitu energi, cahaya, CO2 dan air, kemudian terjadi pada sel yang memiliki klorofil dan akan menghasilkan makanan dan oksigen. Sedangkan pada respirasi energinya dibebaskan, bahan yang dibutuhkan yaitu makanan dan oksigen terjadi pada semua sel dan hasil akhirnya berupa energi cahaya, CO2 dan air. Tempat terjadinya daun juga merupakan tempat terjadinya transpirasi. Apa itu transpirasi?
Transpirasi adalah proses menguapnya air dari tumbuhan melalui stomata ya, yang terdapat pada permukaan daun. Ini biasanya terdapat di bagian atas dan bagian bawah daun, dan biasanya ini terjadi pada siang hari ya. Nah, kemudian daun juga merupakan tempat terjadinya gutasi. Apa itu gutasi? Gutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Nah, jadi terjadi saat kondisi penyerapan air saat tinggi, namun transpirasi rendah sehingga penguapan air sulit terjadi. Yaitu ini biasanya terjadi pada malam hari ya. Maka biasanya akan menghasilkan tetesan-tetesan air yang terkumpul di daun ya. Jadi dia seperti ada butiran-butiran daunnya pada butiran-butiran air pada bagian daun. Dapat kita lihat biasanya di awal pagi hari. Ya, selanjutnya kita lihat struktur daun. Struktur daun itu terbagi menjadi 3 ya, yaitu lamina, helaian daun, kemudian petiolus, yaitu tangkai daun ya, kemudian folius, ini pelepah daun. Dapat kita lihat pada gambar ya. Tangkai daun itu biasanya adalah bagian yang menempel pada batang, sedangkan kalau pelepah daun ini kalau pada monokotil, pangkal daunnya pipi dan lebar dan membungkus batang. Nah, ini kalau contoh yang kita lihat ini adalah contoh daun pisang ya. Nah, selanjutnya itu struktur daun. Nah, struktur daun ini terdiri dari ujung daun, tepi daun, helai daun, kemudian ada tulang daunnya, kemudian ada tangkai daun ya. Kemudian ada pelepah. Ya, berikut ini adalah beberapa contoh daun. Bentuk-bentuk daun ya, berbeda-beda ini bentuknya. Ada yang menjari, ada yang membulat, ada yang menyirip. Nah, kita akan lihat dulu struktur morfologi daun. Bentuk daun itu ada yang lebar di bagian tengah. Nah, itu contohnya adalah daun teratai, kemudian daun Kamboja ya. Bunga Kamboja itu daunnya seperti itu. Kemudian lebar di tengah atas. Nah, ini contohnya adalah daun semanggi. Lebar di tengah bawah. Nah, ini contohnya adalah daun waru ya. Jadi dia agak lebarnya itu di bagian bawahnya. Kemudian lebar atas dan bawah. Ini contohnya adalah daun jagung ya. Kemudian bentuk ujung daun, ada yang runcing. Nah, itu contohnya adalah daun sirih. Kemudian yang meruncing itu biasanya seperti daun sirsa. Kemudian membulat itu contohnya daun teratai ya, bulat dia. Kemudian yang berbelah. Nah, kalau yang berbelah ini adalah contohnya daun bayam. Jadi di bagian ujungnya dia agak sedikit membelah. Kemudian bentuk tulang daun. Ada yang menyirip ya, contohnya adalah daun mangga. Kemudian menjari, nah ini ada daun pepaya ya. Kemudian melengkung, contohnya itu adalah daun mangkoan. Kemudian yang sejajar, nah, contohnya itu seperti rumput teki ya. Kemudian ada juga bentuk tepi daun, ada yang rata, itu biasanya contohnya adalah daun nangka. Kemudian ada yang bergerigi, contohnya adalah daun mawar. Kemudian bergerigit, nah, ini adalah daun sosor bebek. Kemudian berombak, contohnya adalah daun pandan. Jadi berbeda antara bergerigi dengan bergerigit ya. Kalau bergerigi itu biasanya ada sedikit bagian yang tajam di bagian daunnya, permukaan daunnya. Sedangkan kalau bergerigit dia biasanya agak bergelombang tapi membulat. Jadi tidak ada bagian yang tajam di situ. Selanjutnya yaitu batang. Fungsi batang yaitu memperkokoh tanaman,
mengangkut hasil fotosintesis, menyimpan cadangan makanan. Ini biasanya terdapat seperti pada batang tebu dan sagu, kemudian membentuk daun dan mengarahkan daun ke arah datangnya cahaya matahari. Perbedaan antara batang dikotil dan monokotil, ini sudah saya tampilkan ya. Kalau dikotil, kambium di antara xilem dan floem, pembuluh angkutnya kolateral terbuka, berkas pembuluh angkut teratur dalam lingkaran, empelur yang jelas, berkas pembuluh angkut sejajar dengan permukaan batang, kemudian batangnya semakin ke ujung semakin kecil. Sedangkan batang monokotil itu biasanya batangnya tidak bercabang, ruas batang dapat terlihat jelas, kemudian terdapat rambut-rambut halus. Ya, selanjutnya kita ke bunga ya. Bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Tapi kalau berdasarkan alat pembiaknya, bunga dibedakan menjadi bunga biseksual dan bunga uniseksual. Ya. Apa itu bunga lengkap? Bunga lengkap yaitu bunga yang memiliki perhiasan bunga berupa kelopak bunga dan mahkota bunga. Kelopak bunga ini adalah bagian yang membungkus mahkota bunga, sedangkan mahkota bunga ini adalah bagian bunga yang biasanya memiliki warna yang berwarna-warni, bervariasi seperti itu. Kemudian bunga lengkap juga memiliki alat perkembangbiakan, yaitu berupa putik ya dan benang sari. Apa beda putik dengan benang sari? Putik adalah alat perkembangbiakan betina, sedangkan benang sari adalah perkembangbiakan jantan. Lalu apa bedanya dengan bunga tidak lengkap? Bunga tidak lengkap ini biasanya dibedakan menjadi bunga telanjang dan bunga mandul. Perbedaannya adalah bunga telanjang yaitu bunga yang tidak memiliki perhiasan bunga. Sedangkan bunga mandul adalah bunga yang tidak memiliki alat perkembangbiakan. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau dia bunga biseksual, ini adalah bunga yang dalam satu bunga memiliki dua alat perkembangbiakan sekaligus, yaitu memiliki putik dan benang sari. Sedangkan bunga uniseksual, dia hanya memiliki salah satunya saja. Apakah dia memiliki putiknya saja atau memiliki benang sarinya saja. Baik, demikian materi pada hari ini mengenai jaringan pada tumbuhan. Kita akan membahas materi lainnya pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.